Matius 24 ayat 36-40. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Matius 24 ayat 41-44. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Para ahli Alkitab ketika menafsirkan Matius 24 ayat 36-44 sampai pada dua kesimpulan yang sangat berbeda. Satu sisi perdebatan mengatakan bahwa dalam ayat ini dari Alkitab, Yesus menunjuk pada penghilangan yang aneh pada kedatangan anak manusia. Hal ini juga dijelaskan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu malaikat berseru dan sangkakala Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Sisi lain dari perdebatan menggarisbawahi poin dari ayat Matius 24 ayat 36-44 yang berarti diambil untuk penghakiman. Sisi perdebatan ini menyoroti dengan jelas bahwa kita seharusnya tidak menerapkan ayat-ayat ini pada pengangkatan gereja ketika orang-orang percaya diangkat. Sisi perdebatan ini memperdebatkan setelah pengangkatan gereja akan ada kedamaian dan keamanan di bumi. Kemudian, tiba-tiba penghakiman Tuhan akan jatuh ke bumi. Ini bukan perdebatan yang harus memecah belah umat Kristen, karena ini bukan masalah keselamatan. Ada orang-orang percaya yang setuju dengan sisi pertama dari perdebatan itu, karena sebenarnya kita tidak tahu waktu dan tanggal yang tepat kapan pengangkatan akan terjadi. Kenyataan yang menyedihkan adalah jika pengangkatan itu terjadi besok, ada orang-orang yang sedang mendengarkan kita saat ini yang mungkin akan ditinggal, dan mereka akan kehilangan pengangkatan. Mereka belum mempersiapkannya. Mereka tidak hidup setiap hari untuk siap akan hal itu. Kemudian akan ada dua orang di lapangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Ada garis di dunia roh. Di satu sisi akan ada pihak yang diangkat dan ada pihak yang akan ditinggalkan. Ada garis yang memisahkan orang-orang menjadi dua kelompok. Ketika Anda masuk kelas besok, ingatlah bahwa kelas dibagi menjadi dua kelompok yang berbeda. Ketika Anda pergi ke kantor besok, ingatlah bahwa kantor dibagi menjadi dua kelompok yang berbeda. Ketika Anda pergi ke pabrik besok, ingatlah bahwa pabrik itu dibagi menjadi dua kelompok yang berbeda. Mereka yang akan diangkat dan mereka yang akan ditinggalkan. Di setiap gereja, garis ini memisahkan dua kelompok. Di gereja Anda, garis ini ada di gereja Anda sendiri. Bukankah itu pemikiran yang serius? Sekarang, apakah Anda ingin mendengar lebih banyak lagi pemikiran yang serius? Sebuah pemikiran yang bahkan lebih serius adalah bahwa garis pembagian ini tidak hanya ada di gereja, tetapi juga dalam keluarga. Seorang suami dan istri berada di dua sisi yang terpisah. Seorang ibu dan anak di dua sisi yang berbeda. Itulah sifat dari pengangkatan. Apakah ada cara untuk mengetahui apa yang akan terjadi 10 menit sebelum pengangkatan? Untuk beberapa alasan,
Kita mungkin selalu berpikir bahwa 10 menit sebelum pengangkatan, langit akan menjadi hitam pada tengah hari, dan matahari akan menyebabkan langit terlihat apokaliptik, dan angin akan mulai bertiup tak terkendali, dan kemudian hujan meteor yang akan mengambil alih langit, dan semua orang akan melihat ke langit menyaksikan hujan meteor jatuh ke bumi, dan akan ada gempa bumi besar yang akan mengguncang fondasi bumi 10 menit sebelum pengangkatan, dan ombak akan mulai mengaum, dan kilat akan mulai menyambar tidak terkendali, dan orang-orang akan tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Tapi, setelah membaca Alkitab, kita memahami bahwa kedatangan Tuhan akan seperti pencuri di malam hari. Dia akan datang tiba-tiba, tidak akan ada peringatan sebelumnya. Bahkan sebelum dunia mengetahui apa yang telah terjadi, para orang suci di dalam Tuhan akan diangkat. Yesus akan membawa kita pergi tiba-tiba dengan paksa. Tidak akan ada peringatan sebelumnya. Orang-orang akan menjalani hari-hari mereka seperti biasa, sama seperti zaman Nuh. Nuh mengkhotbahkan kebenaran selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang mendengarkannya. Selama lebih dari 100 tahun, dia mengkhotbahkan kebenaran, tetapi tidak ada yang benar-benar mendengarkannya. Tetapi pemikiran yang paling serius adalah bahwa di zaman Nuh, ada lebih banyak yang tertinggal daripada mereka yang diselamatkan. Dia dan keluarganya adalah satu-satunya yang masuk ke dalam bahtera itu dan diselamatkan. Bukankah ini terdengar sangat mirip dengan zaman kita? Para pengkhotbah Tuhan berkhotbah bahwa pengangkatan akan datang, tetapi dunia mengolok mereka. Dunia menertawakan mereka, seperti yang mereka lakukan pada Nuh. Di zaman Nuh, binatang lebih berakal daripada manusia. Hewan-hewan itu datang dengan sendirinya. Ada seorang pria berkata, "Saya akan menjalani kehidupan yang saya inginkan, dan kemudian tepat sebelum pengangkatan terjadi, saya akan mengubah hidup saya." Tetapi bagaimana Anda tahu kapan pengangkatan akan terjadi? Inilah mengapa penting untuk hidup setiap hari seolah-olah Tuhan Yesus Kristus akan memanggil nama Anda di balik awan hari ini. Kita tidak tahu kapan peristiwa pengangkatan akan terjadi. Anda tidak akan mendapatkan pemberitahuan di ponsel Anda yang memberitahu Anda bahwa pengangkatan akan terjadi dalam 10 menit. Itu akan terjadi ketika Anda tidak mengharapkannya. Anda akan berada di tempat yang selalu Anda tuju. Jika Anda secara teratur pergi ke gereja, Anda akan berada di sana. Jika Anda secara teratur pergi ke pertemuan doa, Anda akan berada di sana. Setiap hari kita harus hidup seolah-olah pengangkatan akan terjadi hari ini. Kita sudah terlalu lama untuk itu. Karena kita semua tahu sekarang, saat Anda mendengarkan saya, bisa jadi 10 menit sebelum pengangkatan, atau bisa jadi 100 tahun dari sekarang. Kita tidak tahu, tetapi sebenarnya apakah itu penting? Karena bagi seseorang, mereka hanya memiliki 10 menit tersisa di bumi ini. Apa yang benar-benar penting dalam kehidupan setiap orang adalah keadaan hati orang itu. Apakah orang itu lahir baru? Apakah keselamatan pribadi Anda semata-mata bergantung pada pekerjaan Tuhan Yesus Kristus yang selesai di kayu salib? Kita tidak tahu apakah kematian atau pengangkatan akan datang lebih dahulu dalam hidup kita. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa Anda dan saya, setiap orang dari kita memiliki janji yang tidak dapat kita hindari. Janji yang tidak bisa kita sembunyikan atau hindari atau terlambat untuk itu. Pengangkatan tidak memiliki tanggal yang spesifik. Hal itu akan menjadi peristiwa paling mendadak yang pernah dialami di bumi ini. Itu akan terjadi dalam waktu kurang dari sepersekian detik. Sangkakala malaikat akan mengumumkan pengangkatan. Bunyi sangkakala akan sangat keras sehingga orang mati dalam Kristus akan mendengarnya dan bangkit dari kematian dengan tubuh yang dimuliakan untuk bertemu Bapa di langit. Apakah ini tidak membuat Anda bersemangat bahwa ketika Anda mendengar bunyi sangkakala, bahkan sebelum Anda menyadari apa yang sedang terjadi, Anda akan berubah menjadi tubuh yang mulia? Dalam Alkitab, Paulus juga mengatakan bahwa kita akan berubah dalam sekejap mata. Dalam sekejap, Anda akan memiliki tubuh yang bersinar yang mulia. Rasa sakit atau penyakit apa yang sedang Anda perjuangkan saat ini? Obat apa yang sedang Anda konsumsi? Pernahkah Anda melihat tubuh Anda membusuk selama bertahun-tahun? Dan apakah Anda melihat diri Anda tidak bergerak dengan cara yang sama seperti dulu?
Alkitab memberitahu kita secara harfiah, dalam sekejap mata tubuh Anda akan diubah menjadi tubuh yang dimuliakan. Tidakkah Anda sangat menantikan hari itu? Jemaat gereja yang penuh dengan anak-anak Allah yang benar-benar dilahirkan kembali akan berdoa, dan kemudian tiba-tiba Yesus membawa mereka pada hari pengangkatan untuk bersamanya di awan, dan mereka saling memandang dengan tubuh baru mereka yang berkilau. Bukankah itu menggairahkan Anda untuk memiliki tubuh baru? Anda akan benar-benar berubah. Kita seharusnya tidak mencoba memprediksi hari pengangkatan atau apa yang akan terjadi 10 menit sebelum pengangkatan. Yang perlu kita lakukan adalah bangun setiap hari dan ingatkan diri kita bahwa hari ini bisa jadi hari Tuhan kita Yesus datang kembali. Bayangkan saja betapa berbedanya hidup Anda nantinya. Anda akan menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda jika Anda hidup dengan harapan yang konstan akan pengangkatan. Anda akan berpikir 2 kali untuk melakukan dosa apapun. Anda akan mencintai orang lain. Anda akan memprioritaskan Tuhan dan bukan dunia ini yang hidup setiap hari mengharapkan pengangkatan.